Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati Pratiwi dengan NIM 1123 0183 000039. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas konsep dasar IPS, yakni menyelesaikan tugas UAS konsep dasar IPS. Untuk tugas kali ini, saya akan mereview berita yang sempat hangat dibicarakan di masyarakat Indonesia beberapa waktu yang lalu, yaitu mempererat persahabatan Indonesia-Qatar melalui kebudayaan. Judul berita tersebut termasuk ke dalam materi konsep dasar IPS, yaitu keberagaman budaya. Oleh karena itu, mari kita bahas berita tersebut satu persatu. Tahun 2023 adalah sebuah kebanggaan Indonesia, karena Indonesia menjadi bagian dari ajang Qatar Indonesia 2023 Years of Culture, atau kegiatan memperingati Tahun Kebudayaan Qatar Indonesia tahun 2023. Hal ini penting bagi Indonesia, karena salah satunya dapat mempererat hubungan budaya antara Indonesia dan Qatar. Indonesia dan Qatar mempererat persaudaraan melalui kebudayaan. Pada tanggal 7 Juni 2023, rombongan bersepeda dari Yogyakarta memasuki area Taman Wisata Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan penuh ceria. Mereka berhasil mengayuh sepeda hingga garis finish setelah menempuh perjalanan sekitar 93 km. Sekitar 100 pesepeda ini berasal dari Qatar dan Indonesia yang mengikuti Culture Ride dari Benteng Verdebuk Yogyakarta hingga Candi Borobudur. Sambil menonton sepeda, mereka yang telah memasuki garis finish tersebut kemudian mendapat kalungan medali yang diberikan oleh pejabat Qatar maupun pejabat Indonesia. Tidak hanya bersepeda, para peserta Culture Ride itu juga disuguhi tari Jogja istimewa di garis start dan dihibur dengan tari topeng ireng di garis finish. Qatar merupakan negara yang sangat potensial untuk kerjasama di masa depan, mengingat potensi yang ada dan juga di level people to people konteksnya ada penerbangan Qatar Indonesia dan kedekatan hubungan yang selama ini ada. Sehingga tinggal bagaimana cara kita mengembangkan ke depan dan memberikan peluang besar kesempatan tersebut. Kerjasama dengan Qatar sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Di antaranya ada beberapa proyek Qatar National Bank dan sekarang mereka juga mengembangkan resort di Labuan Bajo. Kebudayaan di sini bukanlah hanya seni, tarian, dan sebagainya. Kebudayaan itu adalah suatu bentuk pola kehidupan yang dikembangkan dan sudah dibangun di berbagai kerjasama, misalnya di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, politik, pertahanan, dan sebagainya. Jadi, kebudayaan ini menjadi pintu masuk karena itu suatu soft power, sesuatu yang lebih familiar buat semua orang, khususnya dalam membangun saling pengertian di antara masing-masing penduduk ya. Dan ini akan lebih efektif karena terus berkembang di kalangan masyarakat, baik dari Indonesia ke Qatar maupun sebaliknya. Dari ajang ini, banyak acara yang sudah disiapkan dalam Years of Culture, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Qatar. Saat ini juga ada acara di Pontianak, yakni anak muda dari Qatar dan Indonesia melakukan tukar-menukar informasi pengetahuan dan lainnya. Setelah itu juga ada culinary trip yang menghadirkan 2 chef dari Qatar dan 2 chef dari Indonesia. Mereka akan melakukan kegiatan di 3 kota, yakni Sumatera Utara, Bali, dan di Papua. Kegiatan masih berlanjut dengan perhelatan penting, yaitu Photography Journey. Kegiatan ini ada di Indonesia dan di Qatar, di mana masing-masing fotografer dari kedua negara ini akan mencoba untuk menangkap apa yang unik dari kedua negara ini. Tentu akan ada tema khusus yang ada benang merahnya di Indonesia dan di Qatar. Setelah itu juga ada Writer Festival dan masih banyak lagi aktivitas lain yang sudah disiapkan hingga akhir tahun di Indonesia maupun di Qatar. General Manager Unit Borobudur Jamaluddin Mawardi menuturkan
Kebetulan pemerintah Qatar tahun 2023 ini menyelenggarakan Tahun Budaya Qatar. Indonesia menjadi salah satu partner yang dipilih Qatar dalam menyosialisasikan Tahun Budaya Qatar ini. Aktivitas yang dilakukan, salah satunya adalah bagaimana mengenalkan potensi pariwisata Indonesia ke Qatar. Melalui kegiatan Kultur Ride ini, yakni bersepeda dari Yogyakarta dengan finish di Borobudur, melibatkan sejumlah peserta dari Qatar dan Indonesia dengan membuka media Qatar yang meliput, sehingga ada sisi positif yang secara tidak langsung juga didapatkan oleh objek Borobudur. Dari sisi negara kita, kegiatan ini dipastikan akan berdampak bagus bagi promosi pariwisata Indonesia dan Qatar. Oleh karena itu, pada acara ini, yaitu Indonesia, kegiatan kebudayaan Indonesia dan Qatar, harus kita selalu jaga dan harus kita selalu lestarikan demi kepentingan dua negara ini. Negara Indonesia terpilih menjadi mitra Tahun Kebudayaan Qatar. Hal ini menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia dalam Qatar Indonesia Year of Culture 2023. Indonesia terpilih menjadi mitra Tahun Kebudayaan Qatar atau Qatar Years of Culture 2023 sekaligus negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki kesempatan untuk melangsungkan pertukaran budaya dengan negara tersebut. Salah satu kegiatan yang diperkasai Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yaitu pagelaran perdana Hayati dalam panggung internasional di Qatar Opera House Doha dalam rangkaian Qatar Indonesia 2023 Years of Culture. Ya, kita baru selesai menonton pertunjukan Hayati ya di Doha, Qatar, dan ini satu pentas yang luar biasa. Saya juga tadi bersama masyarakat Qatar melihat bagaimana antusiasme menonton pertunjukan ini. Kita menghadirkan keragaman budaya Indonesia melalui pentas ini dan sambutannya sangat baik. Cerita Panji merupakan cerita dari masa Majapahit yang diakui sebagai warisan dunia, tak benda UNESCO dan termasuk dalam daftar warisan ingatan dunia UNESCO 2017. We are going to see one of the Indonesian opera telling about the history of Indonesia, cultural way from the previous ancient times to the existing one. How the values goes on and the words Hayati reflecting the meaning of Hayati is life. So this is the life of Indonesia and the link to the rest of the world, more or less. Sang sutradara Rama Suprapto menjelaskan, Hayati diambil dari nama pohon yang selalu dipakai di pegunungan yang membuka pagelaran wayang. Setelah ditelusuri, kata Hayati juga dikenal dalam bahasa Arab yang bermakna kehidupan. Premier ini berjalan dengan sangat lancar, banyak sekali yang keluar dari penonton adalah mereka tidak menyangka bahwa pagelaran seperti ini adalah representing Nusantara. Jadi ada Pakarenanya, ada Balinya, ada Jawanya, dan juga ada seni yang lebih imajinatif lagi. Dan hari ini juga surprisingly buat saya, terutama untuk orang-orang dari Qatar sendiri yang mungkin tidak pernah mengenal cerita dari Indonesia, tapi malam ini mereka benar-benar bisa mengerti. Kerjasama dengan Qatar akan berlangsung sepanjang 2023. Selain Hayati, juga akan dilaksanakan pameran fotografi, festival kopi, serta pameran fotografi dari Indonesia dan Qatar yang saling berkunjung dan memotret realitas di masing-masing negara. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah kita membahas tentang kebudayaan antara Indonesia dan Qatar, selanjutnya kita akan membahas betapa pentingnya melestarikan kebudayaan Indonesia pada era globalisasi. Secara umum, budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama, serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bali adalah salah satu daerah yang masih melestarikan kearifan lokal di era globalisasi saat ini dan menjadi tujuan wisata para turis mancanegara maupun domestik. Berikut
beberapa poin penting mengapa kita harus mempertahankan kebudayaan Nusantara. Yang pertama, budaya Nusantara merupakan warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Yang kedua, budaya Nusantara merupakan identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, budaya negara sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Yang keempat, budaya Nusantara yang unik membuat bangsa Indonesia dikenal oleh negara-negara lain sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Dan yang terakhir, menjadi wisata budaya bagi turis mancanegara maupun domestik. Namun, seiring berjalannya waktu, budaya Indonesia mulai terkikis sedikit demi sedikit karena pengaruh globalisasi. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya globalisasi, yaitu pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, kemudahan migrasi, kerjasama internasional, dan masih banyak lagi. Semakin pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan semakin cepatnya pengaruh globalisasi terjadi. Kemudahan akses informasi ikut serta membawa perubahan terhadap kebudayaan. Masyarakat semakin mudah untuk berinteraksi terhadap dunia luar hanya melalui genggaman tangan ataupun handphone. Hal tersebut menyebabkan ramainya generasi muda yang lebih menggemari budaya luar, seperti K-pop, drama atau film luar negeri, junk food, TikTok, dan yang lainnya. Mereka beranggapan bahwa kebudayaan mereka saat ini begitu kolot ataupun kuno dibandingkan dengan kebudayaan luar. Jika terus-menerus dibiarkan, hal tersebut dapat memudarkan sedikit demi sedikit kebudayaan Indonesia. Relawan sahabat Ganjar mengunjungi sejumlah desa di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mereka mengadakan bakti sosial seperti pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dan penyuluhan marketing kepada perajin tenun tradisional. Relawan sahabat Ganjar mengunjungi desa wisata Sade di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Sabtu kemarin. Kedatangan sahabat Ganjar di desa wisata Sade diterima langsung oleh Kepala Desa Suku Sasak, Kurdap Salake, bersama masyarakat desa Sade. Relawan sahabat Ganjar disambut dengan iringan tarian dan musik tradisional gendang belek. Dalam kegiatan ini, relawan sahabat Ganjar mengadakan kegiatan bakti sosial dengan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Sahabat Ganjar akan selalu memberikan dukungan penuh kepada pemangku adat karena Indonesia yang kaya dengan berbagai budaya harus dilestarikan bersama. Pada prinsipnya, sahabat Ganjar memberikan dukungan penuh kepada para pemangku adat bahwa Indonesia yang kaya dengan berbagai budaya, ayo kita lestarikan bersama-sama, dan harapannya tentu kita butuh seorang pemimpin, seorang presiden yang mampu mengelola kebinekaan yang ada di Republik ini. Sementara Kurdap Salake menjelaskan, masyarakat suku Sasak yang ada di desa wisata Sade telah eksis kurang lebih sejak 15 generasi. Mereka masih mempertahankan eksistensi kesasakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari khasanah kebudayaan bangsa. Sahabat Ganjar juga mengunjungi sentra kerajinan tenun desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Di sana, sahabat Ganjar memberikan penyuluhan marketing kepada sejumlah perajin perihal bagaimana membuka toko secara online, membuat akun produk, hingga menciptakan strategi pemasaran yang jitu. Menghindari hal tersebut, perlu dilakukan beberapa upaya dalam melestarikan kebudayaan Indonesia, yakni antara lain, yang pertama, mempelajari budaya daerah. Langkah pertama dalam melestarikan budaya kita adalah mengetahui dan mengenal lebih dalam budaya kita sendiri. Pengetahuan yang kita dapat dalam mempelajari budaya kita dapat menjadi modal yang sangat besar dalam kita melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengadakan pentas seni daerah. Dalam pelestarian budaya yang kedua, perlu diadakannya sebuah pentas seni yang mengenalkan keberagaman setiap daerah. Dengan mengadakan kegiatan seperti ini, anak muda akan lebih tertarik dalam ikut serta. Seperti contohnya pameran kebudayaan, pameran yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengenalkan budaya lewat media sosial. Di tengah gempuran teknologi ini, sosial media bisa dijadikan sebagai salah satu opsi
dalam pelestarian kebudayaan, yaitu dengan cara membuat sebuah konten yang menarik yang dapat meningkatkan pengetahuan anak bangsa terhadap kebudayaan mereka sendiri. Seperti contohnya, di TikTok kita bisa membuat konten tentang keragaman budaya, memperkenalkan baju daerah, tarian, karena saat ini TikTok sedang ramai-ramai digunakan oleh generasi Z, Gen Z atau biasa kita sebut dengan Gen Z. Maka dari itu kita bisa melestarikan budaya melalui konten TikTok dengan memperkenalkan budaya daerah. Dan masih banyak lagi cara-cara yang lainnya yang bisa kita lakukan melalui sosial media yang kita punya. Yang keempat, tidak terpengaruh terhadap kebudayaan asing. Perlu bagi kita nih untuk dapat membatasi diri dari pengaruh kebudayaan luar. Kita juga harus pintar dalam memilah dan memilih budaya asing yang masuk ke negara kita. Jangan sampai kita lebih memilih budaya asing dan melupakan kebudayaan sendiri. Yang kelima ataupun yang terakhir yakni menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya melestarikan kebudayaan. Hal terpenting dari seluruh cara untuk melestarikan kebudayaan Indonesia adalah dengan menumbuhkan kesadaran diri sendiri terhadap pentingnya melestarikan kebudayaan bangsa. Karena tanpa adanya kesadaran dari diri sendiri, berbagai upaya yang telah dilakukan tidak akan pernah berguna jika individu tersebut bersikap acuh. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat di Indonesia wajib hukumnya untuk selalu melestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara yang tidak kulat, karena akan banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Seperti tadi contohnya kita mengunggah memperkenalkan budaya Indonesia melalui sosial media, membuat konten, memperkenalkan baju daerah, tarian daerah, ataupun alat musiknya. Kita juga bisa membuat musik tradisional ataupun yang lainnya, dan kita menguploadnya di sosial media yang kita punya seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, ataupun sosial media yang lainnya. Dengan cara itu kita dapat melestarikan budaya yang ada pada Indonesia. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.